Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan, kenikmatan dan karunia-Nya sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, al-juz'ul awal, karya Syekh Dr. Fi Abdurrahim hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada ad-darsus tsalisa asyara, yaitu pelajaran yang ke-13. Kita baca nasnya di bagian hamzah. Jadi ada beberapa bagian yang menjadi poin-poin tersendiri. Kita baca, man haula'il fityatul tiwalu ya aliyu. Siapa para pemuda ini, para pemuda yang tiwal, ini jamak dari tawil. Siapa para pemuda yang tinggi ini, wahai Ali. Di sini ada isim isyarah yang dimana dia menunjuk objek yang banyak. Kalau sebelumnya kita mengenal yaitu isim isyarah untuk yang dekat, namun untuk objeknya itu jumlahnya satu. Contohnya, hadza baitun, hadza baitun, hadza qalamun, yang dimana objek yang ditunjuk itu jumlahnya satu. Adapun di sini objek yang ditunjuk itu banyak, sehingga dalam bahasa Arab dibedakan. Ini yang objeknya satu dan ini yang objeknya banyak dibedakan. Kalau ini namun objeknya banyak, haula, itu banyak itu lebih dari dua. Man haula il filyatu tiwalu ya Ali. Siapa para pemuda yang tinggi ini wahai Ali? Hum tullabun jududun. Mereka adalah para murid yang baru. Begitu pula di sini jududun sifat, yang dimana sifat juga harus mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati itu jamak, maka sifat juga harus jamak. Min ainahum, dari mana mereka? Hum di sini juga menjadi kata ganti dari mereka. Mereka laki-laki banyak, yaitu lebih dari dua. Hum min Amerika, mereka dari Amerika. Ahum zumala'uka, apakah mereka adalah para teman-temanmu? Naam, hum zumala'i. Benar, mereka adalah teman-temanku. Hum fi fasli, mereka ada di kelasku. Ahum mustahidun, apakah mereka orang-orang yang rajin? Nah, di sini juga jamak juga, karena di sini konteksnya adalah mereka, maka khobarnya di sini juga harus jamak juga. Nah, di sini ada jamak mudzakkar salim, yaitu di mana jamak dengan ditambah wawunun, ya, khusus untuk laki-laki, yang dimana objek yang lebih dari dua itu berjenis laki-laki. Na'am hum mujtahidun, mereka adalah orang-orang yang mujtahidun, yaitu orang-orang yang rajin. Ma asma'uhum, siapa nama-nama mereka? Asma'uhum Yasirun, nama-nama mereka adalah Yasir wa Zakaria, dan Zakaria, wa Musa wa Abdullah, Musa dan Abdullah. Wa man haula'ir rijalul qisaru, dan siapa para laki-laki yang pendek ini? Huwa hujjajun, mereka adalah orang-orang yang berhaji. Min ainahum, dari mana mereka? Ba'duhum minas Sini wa ba'duhum minal Yabani, sebagian mereka dari Cina dan sebagian mereka dari Jepang. Aina Musa, di mana Musa? Wa asdiqauhu, dan teman-temannya. Dhahabu ilal mat'ami, mereka pergi ke mat'am. Nah, di sini juga ada di mana objeknya, di mana Musa dan teman-temannya. Jadi menunjukkan yang ditanyakan adalah banyak, lebih dari dua, Musa dan teman-temannya. Nah, kemudian di sini adzahabu, di mana ada sebuah fiil, yang di mana fiil tersebut pelakunya banyak. Kan tadi yang ditanyakan banyak orang, maka di sini pelakunya juga harus banyak. Zahabu, mereka telah pergi ke mat'am, ke dapur atau tempat makan.
atau kantin. Zahabu, kalau sebelumnya kita mengenal bagaimana ketika sebuah fiil tersebut pelakunya satu orang laki-laki atau pelakunya satu orang perempuan. Kalau satu orang perempuan sebelumnya kita belajar bersama itu dengan ditambah taknis as-sakinah. Contohnya kalau yang pergi itu Muhammad misalnya, laki-laki, zahaba Muhammadun. Kalau perempuan contohnya zahabat Fatimah dengan tambah taknis sakinah. Adapun ketika pelaku di sini pelaku fiil tersebut banyak, maka di sini dengan ditambah wawu jam'ah. Cara bacanya zahabu ilal mat'am. Nah, akan masuk pada latihan. Kemarin latihan-latihan yang pertama hawilil mubtada fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Ubahlah mubtada, yaitu kata yang di awal kata, di awal kalimat maksudnya, di setiap kalimat-kalimat di bawah ini ke jamak. Nah, kita lihat di sini hadza talibun. Hadza ini sebagai mubtada, yaitu kata yang pertama di sebuah kalimat. Nah, hadza talibun, ini adalah talibun. Perhatikan ketika mubtada ini diubah menjadi jamak. Nah, hadza, jamak dari hadza itu haula'i. Nah, perhatikan haula'i, maka khobarnya juga harus berubah. Kalau hadza talibun, ini adalah talibun, seorang siswa. Karena hadza di sini adalah untuk menunjuk objek jumlah satu, talibun. Sedangkan haula ini untuk isroh yang menunjuk objek yang banyak. Haula'i tullabun. Jadi kita harus mengetahui objeknya itu berapa yang akan ditunjuk itu. Kalau jumlah satu ya pakai hadza, kalau banyak berarti pakai haula'i. Banyak itu lebih dari 2. Haula'i tullabun. Nah, jadi nanti kita tinggal menyesuaikan jamak dari yang ingin ditunjuk itu apa. Contohnya talibun, jamaknya tullabun, gitu ya. Nah, sebagian di sini nomor 1 hada tajirun, haula'i tujarun, hada hajun, haula'i hujjajun. Ini maknanya sama, tetap ini walaupun ini jamaknya. Ini tajir, ini adalah seorang pedagang. Kalau ini adalah para pedagang maksudnya. Nah, yang kedua hada hajun, hada rajulun, hada kabirun, kemudian menjadi hada hujjajun, haula'i hujjajun, haula'i rijalun, haula'i kibarun, dan seterusnya. Itu menyesuaikan dengan objek yang akan ditunjuk. Nah, kemudian di sini di dalam kurung ini adalah jamak-jamak yang bisa diketahui, yaitu jamak taksir. Yang dimana jamak taksir itu tidak ada pola khusus yang bisa kita gunakan. Jamak taksir itu jamak yang bisa diketahui dengan cara memperbanyak referensi kosakata dalam bahasa Arab, baik dari mendengar, menelaah kitab, membaca kamus, dan seterusnya. Itu jamak taksir. Contohnya waladun menjadi auladun, tawilun menjadi tiwalun. Kemudian misalnya di sini ada amun jadi a'mamun. Padahal di sini ibnun jadi abnaun. Kalau dari segi pengucapannya mirip ya. Di sini hamzah, sukun, fathah, sukun, fathah, dhammah tain. Ini juga sama, fathah, dhammah, sukun, fathah, dan dhammah tain. Cara bacanya sama, polanya. Abnaun, a'mamun. Namun di sini dari segi mufradnya, yaitu dari kosakata awalnya ibnun dan amun ini berbeda, tapi jamaknya pengucapannya mirip. Nah, dari sini untuk jamak taksir itu diketahui bagaimana tadi, yaitu dengan cara memperbanyak referensi kosakata dalam bahasa Arab. Nah, kemudian bagaimana ketika di sini contoh nomor 21, kita lewati di sini karena sesuai dengan ini saja. Kemudian contohnya nomor 21 di sini hada mutarrisun. Nah, contohnya bisa
menggunakan sini haula'i mudarrisuna. Nah, ini yang dinamakan jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak khusus untuk laki-laki, yang dimana jamak mudzakkar salim ada pola khusus dengan menambah di akhir katanya itu wawu dan nun. Contohnya di sini mudarrisun menjadi mudarrisuna, muhandisun menjadi muhandisuna. Jadi lebih mudah karena ada pola khusus, hanya tinggal menambah wawu dan nun. Bagaimana untuk menentukan ini pakai jamak taksir atau jamak mudzakkar salim? Yaitu bisa dilihat kalau yang tadi mufrad tadi, kata tadi adalah sebuah kata yang dimana maknanya itu berakal, manusia berakal, maka bisa langsung menggunakan jamak mudzakkar salim. Contohnya mudarrisun, seorang guru, guru laki-laki, di mana dia berakal karena manusia, maka bisa menggunakan jamak mudzakkar salim. Muhandisun, demikian juga dia arsitek. Arsitek kan manusia, maka di sini juga muhandisuna, bisa langsung menggunakan jamak mudzakkar salim dan seterusnya. Falahun, petani, mustahidun, orang yang rajin, dan seterusnya. Muslimun, seorang muslim, manusia. Muslimuna, langsung menggunakan jamak mudzakkar salim. Nah, adapun yang lain, contohnya zamilun, faqirun, ghaniyun. Nah, ini biasanya ini sama, fakirun, orang yang fakir, laki-laki atau perempuan, maksudnya dalam artian berakal atau enggak. Kalau dibilang berakal, berakal, tapi di sini yang digunakan adalah menggunakan jamak taksir. Bagaimana menentukannya? Tentu tadi memperbanyak referensi kosakata dalam bahasa Arab. Begitu. Kemudian dari segi pola-pola jamak taksir, sebagaimana tadi kan Anda sampaikan, jamak taksir itu tidak ada pola khusus. Karena walaupun dari segi pengucapannya hampir sama, namun terkadang nanti di jamaknya berbeda. Adapun jamak mudzakkar salim itu sama, mudarrisun, muhandisun, falahun, tinggal ditambah wawunun di akhirnya saja, lebih mudah. Tapi kalau jamak taksir itu harus dengan menghafal kosakatanya. Tapi dalam bahasa Arab untuk jamak taksir itu biasanya ada pola-pola khusus. Maksudnya dalam artian pola-pola yang biasa digunakan. Contohnya tullabun, tujarun, hujjajun, rijalun, kibarun, sigharun, di mana mirip ya. Tullabun, tujarun, hujjajun, pengucapannya mirip, yaitu dhammah, tasdid, kemudian fathah, dhammah tain. Ini juga sama, tujarun, hujjajun. Kemudian rijalun, kibarun, sigharun, ini juga sama, mirip. Kasrah, fathah, dhammah, kasrah, fathah, dhammah, dan seterusnya. Jadi hanya sebatas itu saja, yaitu mirip-mirip polanya. Jadi lebih ke sering kita memperbanyak membaca, kemudian sering banyak mendengar, insya Allah untuk jamak taksir akan bisa diketahui dengan cara itu, bisa memperbanyak referensi kosakata dalam bahasa Arab. Nah, itu soal nomor 1. Nah, kita lanjut pada latihan nomor 2. Hawil mufradat allati tahtaha khattun ila jumu'in kama huwa muwaddihun fil misal. Ubahlah kosakata yang bergaris bawah ke jamak sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam contoh. Contohnya nomor 1. Man hadar rajulu, siapa lelaki ini? Nah, siapa laki-laki ini? Opsinya berapa? 1. Seorang laki-laki ini. Huwa hajun, dia adalah seorang yang berhaji. Nah, bagaimana ketika ar-rajulu ini diubah ke jamak? Man haula irrijalu. Nah, jamak dari rajul kan rijal. Perhatikan isim isyarahnya, karena objeknya kan sekarang berubah. Objeknya jadi lebih banyak. Maka isim isyarahnya juga berubah, yaitu haula'i. Sebagaimana jawabannya juga berubah. Karena kalau di kan huwa, dia. Dia siapa? Satu orang laki-laki. Kalau di sini kan konteks pertanyaan adalah ar-rijal, banyak laki-laki. Maka jawabannya juga hum, mereka. Jadi dia, mereka. Di perbedaannya di situ. Hum, mereka. Di sini juga harus diubah, yaitu khobarnya juga harus diubah. Itu hujjajun. Jamak dari hajun jadi hujjajun. Demikian. Nomor 1 contohnya. Min aina hadat talibu, dari mana
seorang murid atau seorang siswa ini satu. Huwa minal hindi, dia, karena satu orang maka kita ungkapkan dia. Nah, dalam bahasa Arab huwa minal hindi. Nah, kemudian bagaimana ketika ini dirubah jadi jamak? Jadi jamak dari tolab adalah tulabun, ya kan? Maka di sini man haula itullabu, siapa para siswa ini? Maka jawabannya hum min apa namanya? Min aina haula itullabu hum minal hindi. Gitu jawabannya. Jadi disesuaikan dengan konteks dan jawabannya. Nah, contoh nomor 2, aina tajirul kabiru, siapa pedagang yang besar ini? Huwa fis suqi. Nah, dia di pasar. Bagaimana ketika dijadikan jamak? Aina tujaru al-kibaru. Disesuaikan juga karena ini sifat ya. Sifat harus menyesuaikan dengan yang disifati. Kalau ini jamak, maka di sini juga jamak. Aina tujaru al-kibaru hum fis-suqi. Mereka di pasar dan seterusnya. Nomor 3 contohnya, ainal mudarrisul jadidu, di mana guru yang baru itu huwa indal mudiri, dia di samping mudir. Bagaimana ketika diubah jadi jamak? Nah, jamak dari mudaris, ainal mudarrisuna al jududu. Nah, gitu. Al jududu ini diubah, ini juga diubah. Nah, untuk kosakata yang bergaris bawah ini bisa dilihat di sebelumnya, yang di sini ya. Di sini bisa dilihat apa saja jamak dari kosakata-kosakata yang bergaris bawah di sini. Nah, tinggal disesuaikan dengan jawabannya. Nah, di sini ainal mutarrisuna al jududuhum indal mudiri. Mereka di sisi mudir begitu. Nah, dan lainnya langsung kita pindah. Nomor 3, adifil asma al-atiyata marrotan. Ya, hubungkan isim-isim di bawah ini marrotan ilas min zahirin, ya. Satu ke isim zahir. Jadi isim sebuah isim diidhofakan ke isim zahir, dan satu lagi diidhofakan ke dhamir. Nah, kama huwa muwaddihan fil misal. Contohnya di sini abanaun. Ini ada sebuah isim. Kemudian diidhofakan kepada isim dhahir, yaitu isim dhahir Muhammad. Isim yang jelas, nampak, bukan kata ganti. Nah, yang satu lagi idhofakan kepada dhamir. Nah, contohnya di sini hu. Nah, bagaimana cara pengucapannya? Di sini abnaun. Kemudian ketika diidhofah kepada isim dhahir abna'u Muhammadin. Ini idhofah ya, yaitu terkait hukum idhofah, yang dimana kata pertama tidak boleh tanwin, kata kedua wajib di kasrah, gitu ya. Abna'u Muhammadin. Nah, bagaimana petaannya ketika diidhofahkan kepada dhamir menjadi abna'uhu, bukan abna'uhi. Tadi kan kita sebut kata kedua harus dibaca kasrah, tapi di sini kenapa tidak dibaca kasrah? Karena kata ganti itu harokannya tetap abna'uhu. Dan di sini perhatikan ketika hamzah hamzah qat'i namanya, dia di akhir sebuah kata ketika bersambung itu berdiri di atas wawu, seperti ini pengucapannya abna'uhu. Nah, kemudian asma'un menjadi asma'ut tullabi, kalau bersambung dengan dhamir asma'uhum, begitu. Ini juga hamzahnya di atas wawu juga. Zumala'u hamidin, zumala'uka, asdiqa'ul mudarrisi, asdiqa'uhu, gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi untuk ini sama-sama dhamir di akhir ini sama-sama disebut mudhaf ilaih sebagaimana di sini. Intinya dua isim yang dijadikan satu. Kata pertama sebagai mudhaf, kata kedua sebagai mudhaf ilaih, yang dimana hukumnya kata pertama tidak boleh ditanwin dan juga tidak boleh bersambung dengan alif lam. Kata kedua wajib dikasroh.
Itu bagi isim dhohir. Kalau isim dhamir, harokatnya tetap. Tuh. 6. Itu soal nomor 3. Dan latihan nomor 4. Iqra'il misal summa hawilil jummal al-atiyata mislahu. Bacalah contoh di bawah ini, kemudian ubahlah kalimat-kalimat semisalnya. Contohnya, at-talibu dhahaba ilal mat'ami. Perhatikan, seorang siswa itu dhahaba. Ini sebuah fi'il. Pelakunya siapa? Karena konteksnya tadi at-talibu, satu orang. Seorang siswa dhahaba ilal mat'ami, pergi ke mat'am. Dia pergi ke mat'am. Nah, bagaimana ketika yang pergi itu banyak? At-tullabu dhahabu ilal mat'ami. Maka di sini perhatikan fi'ilnya. Yang tadinya dhahaba menjadi dhahabu. Kenapa? Karena pelakunya banyak. Siapa? At-tullabu, para siswa. Itu dengan cara menambahkan wawu di sini, di akhir dari fi'ilnya. Dinamakan wawu jamaah. 6. Kemudian nomor 1 contohnya, at-talibu jalasa fil fasli. Jadi at-tullabu jalasu fil fasli. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Menjadi al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. At-tajiru dhahaba ila suqi, at-tujaru dhahabu ila suqi. Nah, dan seterusnya. Itu tajir, pedagang itu pergi ke suq, ke pasar. Kalau banyak para pedagang itu, mereka pergi ke pasar. Ya. Nah, kemudian contoh nomor 5, ikra waktu, bacalah dan tulislah. Yang pertama, ini tidak ada harokatnya, bisa dibaca sesuai kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas. At-tullabu fil fasli. Nomor 2, man haula il auladu ahum abna'uka la hum abna'u akhi. Nah, siapa para anak-anak laki-laki ini? Apakah mereka anak-anakmu? La, bukan. Hum abna'u akhi. Mereka adalah anak-anak saudara laki-lakiku. Nah, kemudian nomor 3, man haula innasu, siapa manusia ini, para manusia ini? Hum hujjajun min Turkiya. Mereka adalah para orang yang berhaji dari Turki. Nomor 4, aina tujaru dhahabu ila suqi. Di mana para pedagang itu mereka pergi ke pasar, dan seterusnya, di mana menyesuaikan harokat-harokat yang telah disebut di atas, ya. Jadi untuk membiasakan membaca kitab gundul, nah, yang mana yang dibaca fathah, dhammah, kasrah. Dan nomor 5, man haula'ir rijalu, siapa para laki-laki ini? Hum duyufun, mereka adalah para tamu, dan seterusnya. 6. Oke, latihan. Kemudian kita lewati nomor 6. Uktub jam'al kalimat al-atiyah, ya. Bacalah, tulislah jamak-jamak sebuah kata di bawah ini. Contohnya kabirun, sebagian di atas tadi, ya, yaitu kibarun. Muslimun jadi muslimuna. Rajulun jadi rijalun. Ibnun jadi abnaun. Dhaifun duyufun. Fata fatatun. Kemudian hajun jadi hujjajun. Akhun jadi ikhwatun. Saghirun jadi sigharun. Tawilun jadi tiwalun. Ghaniyun aghniya'u. Fakirun jadi fuqara'u. Nah, kemudian al-kalimat jadidah di sini al-haqal, jamaknya huqulun, yaitu kebun. An-nasu manusia, al-qaryatu sebuah desa, ad-dhaifu seorang tamu, asy-syaikhu seorang laki-laki tua, al-mat'amu yaitu tempat makan atau kantin, al-madrasatul ibtidaiyatu yaitu madrasah ibtidaiyah, itu setingkat TK atau SD. Alam. Nah, itu pasal yang pertama atau yang hamzah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pada kali ini. Insyaallah untuk dars yang ke-13 ini masih bersambung, masih di poin A, poin hamzah. Insyaallah akan dilanjutkan poin
ba. Insyaallah taala. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.